Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Peningkatan Yield Pertasol melalui Optimasi Parameter Operasi Kolom Fraksinasi Metana C1 di PT Zaplas. Penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri, Farel Rian Kusuma, bersama rekan satu tim saya yaitu Hatta Afridi Dharma, Rata Dwi Tarinata Susanto, dan Tun Suryana. Nah, kali ini saya akan membahas yang pertama adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Nah, pada slide ini, PT Zaplas merupakan salah satu kilang yang berperan penting dalam penyediaan bahan bakar dan produk fraksi menengah di Indonesia. Salah satu produk penting yang dihasilkan adalah pertasol yang banyak digunakan sebagai pelarut industri hingga campuran bahan bakar. Namun, dalam pengoperasiannya, kolom fraksinasi C1 mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Penyebab utama masalah ini antara lain umur pelatihan yang sudah tua, keterlambatan maintenance, serta adanya indikasi bahwa parameter operasi yang diterapkan belum dalam kondisi yang optimal. Dampaknya, losses meningkat hingga 24%, kualitas pemisahan menurun, dan yield pertasol yang dihasilkan menjadi rendah sehingga mengurangi efisiensi dan nilai ekonomi kilangnya. Melihat kondisi tersebut, penelitian ini kami lakukan untuk tujuan meningkatkan yield pertasol sekaligus menurunkan losses melalui pendekatan optimasi kondisi operasi pada kolom fraksinasi C1. Selain itu, kami juga melakukan analisis kestabilan proses untuk memastikan bahwa solusi optimasi ini tetap aman diterapkan dalam operasi industri. Kemudian kita masuk ke dalam blok diagram. Metodologi penelitian ini dimulai dari pengumpulan data aktual kilang, kemudian dilakukan pemodelan dan simulasi pada kolom T101 dan T102. Kedua kolom ini merupakan inti dari pemisahan fraksi pertasol. Kami menganalisis karakteristik fit, kondisi termodinamika, serta desain internal kolom. Proses perhitungan dilakukan secara rigorus dan dilanjutkan dengan analisis hidrolik melalui hydraulic plots untuk memastikan tidak terjadi floating maupun whipping selama optimasi dilakukan. Nah, kita masuk ke dalam karakteristik fit. Jadi produk yang masuk ke kolom pertama yaitu T101 merupakan crude dengan rentang komponen C5 hingga C15. Nah, di kolom ini terjadi pemisahan awal di mana fraksi ringan seperti C5 hingga C10 akan naik ke bagian atas kolom, sementara fraksi berat C11 hingga C15 akan turun sebagai bottom produk. Kita masuk ke dalam kondisi operasi T101. Jadi pada kolom T101 ini merupakan sebagai pemisah awal fraksi ringan C5 hingga C10 naik dan diambil sebagai overhead product, sedangkan fraksi berat C11 hingga C15 turun sebagai bottom product. Dari data operasi existing produk atas sebesar 2,356 kmol per jam pada sekitar 199 derajat Celcius, sementara produk bawah sebesar 3,290 kmol per jam pada 364 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa T101 sudah melakukan pemisahan awal dengan baik, tetapi masih dapat ditingkatkan. Nah, kita masuk ke dalam kondisi operasi T101. Kolom ini merupakan menggunakan 24 shift tray dengan diameter 0,52 meter dengan tray spacing sebesar 0,6096 meter. Berdasarkan analisis hydraulic plot, operasi kolom T101 masih berada di dalam zona aman, belum mengalami flooding maupun whipping. Namun demikian, kami melihat masih terdapat ketidakmurnian pemisahan di mana sebagian komponen berat masih terikut ke overhead dan sebaliknya. Efisiensi inilah yang dapat menjadi ruang perbaikan penting dalam penelitian kami. Kemudian kita masuk kondisi operasi T102. Setelah keluar dari kolom T101, fraksi berat dialirkan ke kolom T102 yang bertujuan untuk menghasilkan pertasol murni. Dari komposisi produk, komponen dominan adalah CNC12 sebesar 58,18%, kemudian C11 dan C13 sebagai pendukung. Kolom ini telah menggunakan packing jenis nutering yang memberikan efisiensi perpindahan massa yang lebih baik dan penurunan tekanan yang lebih kecil. Namun dari sisi operasi masih terdapat losses pertasol yang cukup tinggi, sehingga masih diperlukan optimasi operasi untuk meningkatkan kualitas produknya. Kemudian kita masuk ke dalam hasil optimasi. Optimasi yang kita lakukan berfokus pada parameter operasi kritikal yaitu suhu reboiler, tekanan operasi serta perbaikan internal dengan eh, diperoleh suhu reboiler 364 hingga 370 derajat Celcius dan tekanan 145 hingga 150 PSIA. Selanjutnya, hasil yang kami capai ini menunjukkan peningkatan performa yang sangat signifikan. Heat pertasol yang semula hanya 47,3% meningkat menjadi 87,8% atau terjadi peningkatan lebih dari 40%. Tidak hanya itu, losses yang sebelumnya mencapai 24% berhasil ditekan menjadi 0%. Seperti itu. Dengan peningkatan ini, kilang dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang jauh lebih baik tanpa harus melakukan investasi yang lebih besar. Dengan kesimpulan, hasil yang telah kami capai ini dapat disimpulkan bahwa optimasi parameter operasi pada kolom fraksinasi C1 mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pemisahan serta signifikan. Solusi optimasi yang kami lakukan juga terbukti menjaga operasi tetap dalam batas aman dan efisien. Pendekatan ini dapat secara langsung diimplementasikan di industri sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja dan daya saing kilang ke depannya. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan pada kami. Kami siap untuk menjawab pertanyaan dari para muji sekalian. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.